Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Untuk mempersingkat, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang meragontakan Cici Afria Liza, dan kedua itu ada Siti Junati Sri Bintang, dan yang terakhir itu saya sendiri Sri Nabila Ayuni. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai ekspresi gen. Sebelumnya, apakah ada yang dari teman-teman yang tahu apa itu ekspresi gen? Tidak. Jika ada tahu, boleh lanjut aja. Oke, jadi ekspresi gen itu adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Nah, suatu sifat dalam suatu organisme oleh gen itu merupakan hasil dari metabolisme dalam sel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ekspresi gen dan ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas nantinya. Pada pokok pembahasan ekspresi gen, kita akan menjelaskan tahapan sintesis protein. Yang kedua itu ada mendeskripsikan proses transkripsi dan translasi yang akan dijelaskan oleh Siti Junati Bintang. Dan selanjutnya itu ada menjelaskan mekanisme proses transkripsi dan translasi oleh Cici Afria Liza. Baik, pada materi pertama ini kita akan membahas sintesis protein. Nah, teman-teman pasti tadi sudah mengenal apa itu ekspresi gen. Ekspresi gen yaitu suatu proses penentuan suatu sifat organisme melalui hasil metabolisme. Nah, metabolisme tersebut bekerja di dalam tubuh dibantu oleh enzim-enzim yang nanti berfungsi sebagai katalisator penyusun protein. Nah, mengapa enzim sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia? Karena enzim merupakan salah satu bentuk protein yang nantinya berfungsi dalam tubuh kita. Nah, tentunya kita harus memakan makanan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein seperti susu, daging, telur, dan juga dan keju. Enzim akan membantu proses makanan tersebut seperti saat kita mengunyah makanan yang akan kita makan nantinya itu berlangsung secara kimiawi. Nah, sebelum masuk pada sintesis protein, yang sudah Bila jelaskan tadi kan protein itu berasal dari makanan yang kita makan dan itu dibantu oleh enzim secara kimiawi. Nah, jadi apa itu protein? Apakah ada teman-teman yang mau menjawab? Mungkin tidak, kita lanjut aja ya. Protein merupakan rantai panjang amino yang disintetiskan berdasar kode yang dibawa oleh informasi genetik DNA. DNA yaitu kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya adalah nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat dan basa nitrogen. Kemudian protein-protein yang kita makan tadi akan disintesis di dalam tubuh kita, sehingga proses tersebut disebut dengan sintesis protein. Jadi apa itu sintesis protein? Yaitu proses pembentukan protein yang terjadi di dalam tubuh yang melibatkan peran DNA dan RNA. Nah, segmen-segmen dari DNA itu akan mengkode suatu protein atau biasa disebut dengan gen. Nah, gen diawali dengan promoter dan akan diakhiri oleh terminator, sehingga basa nitrogen pada DNA merupakan suatu acuan untuk menghasilkan suatu protein atau biasa disebut sebagai polipeptida. Nah, pada tahapan sintesis protein itu terjadi menjadi dua. Yang pertama itu ada transkripsi dan juga translasi. Sedangkan pada transkripsi itu terjadi pada dalam inti sel.
Sedangkan translasi itu akan terjadi pada sitoplasma. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Juniati Sribintang. Kepada Siti Juniati Sribintang, disilakan. Halo, Bin. PPT-nya, Bin. Slide. Slide-nya Bila. Ya, video dulu, Bin. Channel Belajar Biologis. Ada terdengar suaranya teman-teman? Terdengar. Ya, ada Bila. Semakin asik. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment selalu ya guys. Materi kali ini adalah tentang sintesis protein ya. Jadi nanti kamu akan belajar bagaimana tahapan-tahapan dari sintesis protein. Sintesis protein dari DNA. Berikut ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut dengan nukleus. Inti berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA, tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histone. Dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen. Gen Apa ya? Tolong ACC Widya Putri dong. Ya, bentar ya. Udah bila ACC. Gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari basa kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju ke bagian sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom, mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa menyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketiga basa dibaca, sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D untuk membentuk protein. Terbentuklah protein. Baik, itu mungkin penjelasan lebih mendalam mengenai sintesis protein. Dijelasin proses tersebut oleh Bintang. Kepada Bintang, disilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan proses transkripsi dan translasi. Transkripsi ialah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul DNA. Dan transkripsi juga merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Translasi proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menghasilkan suatu rantai polipeptida penyusun protein. Lanjut, Bet. Transkripsi terjadi di inti sel di fasilitator berupa enzim RNA polimerase sebagai penghubung nukleotida yang mengkatalis pembentukan ikatan fosfodiates internukleotida. Yang ketiga, RNA polimerase dalam membuat RNA menggunakan untai tunggal. Yang keempat, sintesis RNA terjadi satu arah 5 atau 3 dan menghasilkan berupa mRNA, tRNA, dan rRNA. Ya, kurangin. Transkripsi pada prokariotik. 1. Sintesis mRNA, rRNA, dan tRNA. Yang kedua, transkripsi dan translasi berpasangan secara bersama. Dan menghasilkan sintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Lanjut, Bila. Hasil transkripsi adalah mRNA atau messenger RNA berupa salinan kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. tRNA atau transfer RNA berperan dalam membawa asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam tahap translasi. Sedangkan rRNA atau ribosom RNA digunakan sebagai penyusun ribosom. Pasca transkripsi, RNA splicing atau disebut dengan pemotongan atau penyambungan RNA. Yang kedua, poliadenilisasi atau transkripsi mRNA pada eukariotik juga mengalami pemrosesan dalam bentuk penambahan poli A atau rantai AMP pada ujung 3 sepanjang kurang lebih 200 sampai 250 nukleotida. Yang ketiga, penambahan tudung atau cap terjadi pada ujung 5 mRNA. Tudung mRNA mempunyai 4 fungsi. 1. Melindungi mRNA dari degradasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi translasi mRNA. Dan yang ketiga, meningkatkan pengakuan mRNA dan nukleus ke sitoplasma. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses splicing mRNA. Dan yang keempat, penyuntingan mRNA atau RNA editing. Proses transkripsi.
Proses transkripsi itu ada 3. Yang pertama, inisiasi pembentukan RNA. Suatu promoter mencakup titik awal atau start point. Transkripsi dimulai promoter juga menentukan yang mana dari kedua DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, elongasi pemancangan RNA. Pada saat RNA bergerak di sepanjang RNA, pilihan heliks ganda DNA terbuka secara berurutan kira-kira 10 hingga 20 basa DNA. Sekaligus enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang heliks ganda DNA tersebut. Dan yang ketiga, terminasi. Terminator merupakan suatu urutan DNA berfungsi menghentikan proses transkripsi. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi pada sel eukariotik. Proses translasi juga ada 3. Yang pertama, yang terjadi di ribosom, tepatnya di sitoplasma. Fasilitator hanya enzim sintase RNA, aminoasid hanya molekul mRNA yang ditranslasi. RNA dan tRNA tidak. Yang ketiga, di ribosom terdapat molekul rRNA dan protein lainnya. Dan yang keempat, menghasilkan berupa protein. Proses translasi juga ada 3. Yang pertama, inisiasi. Ribosom akan bergerak ke kolom berikutnya atau translokasi diikuti dengan tRNA antikodon baru yang ada kodon tersebut dan menambahkan asam amino tersebut dengan asam amino sebelumnya. Sedangkan elongasi aminasil tRNA bergerak menuju ke bagian A dengan bantuan dan terminasi. Secara normal, aminoasid tidak terikat pada kodon UAA, UGA atau kodon stop, dan sel mempunyai tRNA dan antikodon yang komplementer dengan 3 kodon stop tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bintang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cici. Kepada Cici, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Cici Afrializa, NIM 19231009. Baiklah, pada presentasi di kelompok 3, saya mendapatkan materi mengenai mekanisme proses transkripsi dan translasi, di mana telah kita ketahui pada penjelasan teman-teman kita sebelumnya bahwa transkripsi itu adalah proses penyalinan sebagian DNA menjadi mRNA. Nah, di mana transkripsi ini
terjadi pada 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi pembentukan RNA, di mana prosesnya terjadi ikatan heliks pada DNA itu akan dibuka oleh enzim RNA polimerase, di mana enzim RNA polimerase ini berfungsi untuk mempercepat proses pembentukan RNA. Kemudian setelah ikatan heliks dibuka hingga sampai ke promoter, maka pemutusan ikatan terjadi dari terminator ke promoter. Nah, terbentuknya setelah ikatan heliksnya terlepas, maka terbentuklah salinan informasi genetik DNA. Nah, di mana masuk ke proses selanjutnya. Lanjut, moderator. Next, moderator. Nah, selanjutnya itu tahap elongasi pemancangan RNA. Nah, di mana pada tahap RNA ini, RNA polimerase mulai membuat basa RNA pertama pada titik awal itu start site. Nah, itu terjadi pada ujung 5 gen, di mana pada ujung 5 gen ini memiliki gugus fosfat bebas sesuai dengan jarak pada sekuens promoternya, dengan mengkomplementasikan basa pada utas RNA, di mana pada RNA basa G berpasangan dengan C, basa U berpasangan dengan A. Nah, kemudian terjadi pemancangan A seperti yang terlihat pada gambar di Zoom kita. Pada basa A akan pada basa T menambah basa A dan basa Cici, izin Cici. Ya, ada apa Fahri? Ci, bentar ya, kita istirahat, hari azan. Oke, teman-teman. Ya. Oke, teman. Tetap di Zoom ini atau keluar, Bill? Boleh keluar dulu. Kalau nanti kita gabung jam berapa lagi? Teman-teman mau jam berapa? Berapa menit waktu sholatnya, Bill? Kalau misalkan 15 menit cukup? Atau 20 menit? 20 menit aja. 20 menit aja lah. Oke, kita masuk jam apa aja ya? Jam 4 ya. Oke. Terima kasih. Nanti Bila kirim linknya lagi. Oke, Bila.